Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Monica Octavioleta, NPM 1857041005. Saya mahasiswa Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya dengan judul Pengolahan Batu Apung Lampung dan Arang Kayu Karet menjadi Zolit Buatan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Pulung Karo MSI selaku dosen pembimbing satu saya dan Bapak Dr. Sudibyo STMSC selaku dosen pembimbing dua saya. Pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang beberapa topik. Yang pertama adalah pendahuluan, yang akan dibahas adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Yang kedua ada tinjauan pustaka, yang akan dibahas adalah zeolit, zeolit sintetis, kayu karet, batu apung, XRP dan XRF. Kemudian yang ketiga ada metode penelitian yang akan dibahas yaitu waktu dan tempat, alat dan bahan, serta prosedur penelitian. Topik yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang, Indonesia merupakan negara kesatuan dengan beribu pulau yang memiliki gunung berapi dengan jumlah yang banyak. Dengan status keaktifan yang beragam, dengan adanya gunung berapi, maka memberikan potensi yang dapat menghasilkan sumber daya batu apung yang melimpah. Seperti halnya di Lampung, juga terdapat berbagai macam batu apung sesuai dengan keberadaan gunung berapi. Akan tetapi, banyaknya potensi batu apung yang ada di Indonesia belum banyak dimanfaatkan. Apa itu zeolit? Zeolit merupakan suatu kelompok mineral yang dihasilkan dari proses hidrotermal pada batuan batu basa. Selain itu, zeolit juga merupakan endapan dari aktivitas vulkanik yang banyak mengandung unsur silika. Apa itu batu apung? Batu apung atau tumis merupakan jenis batuan alam dari hasil kegiatan gunung berapi yang memiliki buih-buih yang tercipta dari gelombang berdinding gelas yang disebut batuan gelas vulkanik silikat. Kemudian dilanjutkan dengan proses pendinginan secara alami dan terendapkan di dalam lapisan tanah selama bertahun-tahun. Kayu karet. Pohon karet atau Hevea brasiliensis awalnya berasal dari hutan Amazon, akan tetapi sekarang banyak ditanam di daerah-daerah tropis basah seperti halnya di Indonesia. Produksi pohon karet di dunia sebanyak 14 juta ton per tahun pada tahun 2017. Melihat tingginya kandungan silika pada batu apung, banyaknya keberadaan batu apung, melimpahnya populasi kayu karet di wilayah Indonesia, maka perlu dimanfaatkan sebaik mungkin, salah satunya dengan menjadikannya sebagai zolit buatan. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini, batu apung dan arang kayu karet akan dimanfaatkan sebagai sumber dari silika. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya penelitian mengenai pengolahan batu apung Lampung dan arang kayu karet menjadi zolit buatan. Rumusan masalah pada penelitian kali ini, yang pertama, bagaimana pengolahan batu apung sebagai zolit buatan. Yang kedua, bagaimana pengaruh arang kayu karet sebagai bahan tambahan pembuatan zolit buatan. Yang ketiga, apa saja jenis-jenis dari zolit. Kemudian tujuan dari penelitian kali ini, yang pertama mengetahui parameter yang berpengaruh pada zolit alam, yang kedua mengetahui kondisi optimum dengan menggunakan zolit alam batu apung, yang ketiga mengetahui karakterisasi batu apung zolit yang meliputi sifat-sifat fisik, yang keempat menguji zolit alam untuk menyerap limbah logam Fe, yang terakhir untuk mengetahui jenis zolit. Manfaat dari penelitian kali ini adalah memanfaatkan batu apung sebagai bahan pembuatan zolit buatan serta memanfaatkan arang kayu karet sebagai bahan tambahan dari pembuatan zolit buatan. Topik yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada zeolit. Menurut Praputra pada tahun 2019, zeolit adalah mineral aluminosilikat yang struktur kristalnya terdiri dari satuan tetrahedral di mana silikat dan alumina saling berhubungan melalui atom oksigen. Menurut Azad pada tahun 2020, zeolit merupakan mineral aluminosilikat memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas air, terutama untuk menghilangkan logam berat, karena luas permukaan yang tinggi, pori-pori dangkal yang tinggi, dan kapasitas pertukaran ion. Yang kedua ada zeolit sintetis. Zeolit sintetis adalah suatu senyawa kimia yang mempunyai sifat fisik dan kimia yang sama dengan zeolit alam. Zeolit sintetis dapat dibuat menggunakan 3 jenis bahan kimia yang kegunaannya sama dengan zeolit alam, yaitu karbon aktif, silika gel, dan zeolit buatan, menurut Mahadila pada tahun 2013. Menurut Amelia pada tahun 2018, zeolit sintetis adalah zeolit yang dikembangkan untuk mengatasi kelemahan dari zeolit alam yang memiliki ukuran pori yang tidak seragam. Yang ketiga, kayu karet. Menurut Budiman pada tahun 2012, pemanfaatan kayu karet sebagai bahan baku industri tidak lagi hanya sebatas untuk mebel saja. Kayu karet juga dimanfaatkan untuk arang aktif yang dapat digunakan sebagai pemurni di industri bahan makanan, bahan kimia, dan farmasi.
Hal ini sesuai dengan pendapat Nur Khalifah pada tahun 2020, karbon aktif merupakan bahan kimia yang banyak digunakan pada saat ini dalam industri yang menggunakan proses absorpsi dan pemurnian air. Bahan-bahan yang biasa dimanfaatkan untuk pembuatan karbon aktif seperti limbah kayu karet. Yang keempat ada batu apung. Nama batu apung berasal dari kata Latin pumex yang berarti busa. Batu apung adalah batuan vulkanik berpori yang mengandung proporsi yang signifikan untuk silika dan alumina, juga memiliki kandungan zat besi yang rendah. Berdasarkan hasil analisis kimia, persentase dari batu apung didominasi oleh komponen silika dan alumina yang masing-masing sebesar 48% dan 14,9% menurut Morley pada tahun 2015. Yang kelima ada XRD dan XRF. XRD atau X-ray diffraction merupakan teknik analisa struktur mineral, logam, garam, dan lainnya serta membedakan kristal abad. XRD bekerja berdasarkan difraksi sinar X yang dihamburkan oleh sudut kristal mineral yang dianalisa. XRF atau X-ray fluorescence mirip dengan XRD, hanya saja terdapat perbedaan pada fluoresensinya yang digunakan untuk analisa. XRF lebih akurat dibandingkan dengan XRD secara kualitatif atau jumlah. Topik yang ketiga yaitu metode penelitian. Pada topik ini akan dibahas tentang 3 topik, yaitu yang pertama, waktu dan tempat, yang kedua, alat dan bahan, yang ketiga adalah prosedur percobaan. Untuk waktu dan tempat, penelitian ini insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2021 di Balai Penelitian Teknologi Mineral BPTM LIPI Lampung. Yang kedua, alat dan bahan. Bahan penelitian yang digunakan adalah batu apung, arang kayu karet, aquades, NaOH, dan aluminium foil. Sedangkan untuk alat penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah alat percobaan, XRF, PSM EDX, LCR meter, diffractometer X-ray atau XRD, isolator, ayakan, rasio analitik, kabel penghubung, dan kertas saring. Untuk prosedur percobaan, yang pertama adalah pembuatan arang kayu karet. Kayu karet yang telah disiapkan dibakar, kemudian abunya diayak menggunakan saringan. Yang kedua, pembuatan natrium silikat, di mana batu apung yang telah dihaluskan sebanyak 10 gram ditambahkan ke dalam 40 gram NaOH. Kemudian campuran ini dipanaskan selama 4 jam dengan suhu 350 derajat Celcius. Selanjutnya akan dibentuk padatan yang kemudian dilarutkan dalam aquades dan didiamkan selama 12 jam. Yang ketiga, pembuatan natrium aluminat. Natrium aluminat dibuat dengan mencampurkan 1,5 gram NaOH dengan 35 mili aquades, kemudian ditambah dengan arang kayu karet, dihaluskan 80 mes, dicampurkan pada pembuatan zeolit nomor 2, yaitu di mana arang kayu karet ditambah natrium silikat ditambah natrium aluminat. Kemudian campuran ini dipanaskan pada temperatur 60 derajat Celcius sampai dengan 70 derajat Celcius. Setelah pemanasan dilakukan, memasukkan aluminium foil sebanyak 10 gram dengan pengadukan. Reaksi yang terjadi adalah 2 NaOH ditambah 2 Al ditambah 2 H2O menjadi 2 NaAlO2 ditambah 3 H2. Memanaskan aluminium foil larut dan kemudian larutannya berwarna kuning kecoklatan. Kemudian saring aluminium foil yang tidak terlarut dengan kertas saring. Larutan dipanaskan lagi sampai kering, kemudian dianalisa XRF dan XRD-nya 28,5 gram, natrium aluminat yang terbentuk dilarutkan dengan 100 mili aquades. Yang keempat, pembuatan zeolit. Pembuatan zeolit dilakukan dengan mencampurkan natrium silikat dengan variasi volume dan natrium aluminat 15 mili. Campuran ini kemudian disimpan pada temperatur kamar selama 24 jam dengan pengadukan menggunakan sterile. Yang keempat, pemanasan, pencucian, dan pengeringan sampel. Sampel yang telah terbentuk kemudian dipanaskan dengan suhu 100 derajat Celcius selama 5 jam. Kemudian sampel disaring dan dicuci dengan menggunakan aquades hingga pH netral. Sampel kemudian dikeringkan pada suhu 100 derajat Celcius selama 2 jam. Yang terakhir yaitu karakterisasi. Karakterisasi sampel dilakukan dengan menggunakan XRF, PSM EDX, LCR meter, dan XRD. LCR meter digunakan untuk mengukur konduktivitas dari sampel yang dihasilkan, sedangkan XRD digunakan untuk mengetahui jenis zeolit yang dihasilkan. Pengukuran konduktivitas dilakukan dengan cara menempatkan sampel ke dalam sebuah kotak isolator yang dipadatkan. Pada kedua sisi kotak isolator ini diberikan alat peraga yang terhubung dengan LCR meter akan menghasilkan nilai resistansi. Sekian persentase yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.